Niko tiba-tiba ngedorong Marhan nih ke arah Dipan. Sontak tubuhnya Marhan kerendam dong. Kekubangan darah dalam Dipan itu. Wow, dia panik tuh. Dia coba berdiri kan. Cuma dari dalam Dipan pemandian itu jenazah tiba-tiba muncul. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, kita bakal ngelanjutin lagi cerita Surau. Kita sudah masuk di part 4 nih. Cerita dari siapa lagi kalau bukan MWV Mystic. Jadi di part 3 kemarin, kalau kalian ngikutin nih, Marhan bisa dibilang kayak udah di combo gitu di surau itu, karena dia ngerasa bacaan sama hafalan dia itu yang dimana buat ngadepin sosok-sosok di sana ternyata nggak mempan. Dan karena ternyata emang di dalam hatinya Marhan ini masih ada keraguan. Tapi untungnya Marhan nggak sendirian nih, dia sama Niko. Yang dimana Niko ini nenangin dan ngasih tahu apa yang mesti Marhan lakuin selanjutnya. Terus yang jadi pertanyaan adalah siapa sih yang kemarin tuh diem di depan surau sambil kelihatannya kayak kesel? Nah, penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Baru kemarin dibersihin udah kotor lagi? Gak, ini sisa kemarin. Pagi itu Niko ngomong sama Marhan sambil bawa anduk sama gayung nih. Rencananya pengen mandi. Di sisi lain Marhan lagi nyapu teras surau di situ. Ya udah, jalan lah nih Niko kan. Nah, ketika dia mau sampai ke jamban nih, kok kakinya berasa kayak ada yang aneh gitu kan. Dilihat sama dia lah kan. Set. Nah, di kakinya itu udah numpuk kayak semacam kristal-kristal putih. Niko kaget, dia bilang, "Apaan nih?" "Air rukyah kemarin. Garamnya balik lagi gara-gara air yang nguap. Emang harus disapu cara bersihinnya. Kalau disiram air doang gak bisa ini. Ntar balik lagi. Berpasir garam lagi. Pada asin kaki kita." Tapi di situ Niko sama sekali gak ketawa. Menurut dia ini gak lucu. Ini tuh aneh. Dia pegang lah tuh kristal-kristal kan pakai jarinya dia. Dan pas begitu, di situ dia tiba-tiba keinget nih sama sesuatu tapi nggak tahu apa. Dia ngerasa kalau kayaknya udah pernah nih ngerasain sensasi yang sama kayak gini. Niko nanya ke Marhan, "Ini nggak apa-apa kalau dibuang?" "Nggak apa-apa, kan intinya didoain sama kita pas nyebarin ini. Nggak pakai garam juga nggak apa-apa kok sebenarnya, seingat saya. Kalau pakai kembang-kembang, nah baru tuh." "Ru, ada gak orang yang pakai air garam buat nyelakain orang?" "Gak pernah dengar. Biasanya kalau untuk keburukan orang-orang pada pakai bunga, dupa, atau ada juga yang pakai tanah kuburan. Itu buat manggil malah katanya." "Kenapa emangnya?" "Enggak, saya nanya aja." "Ya udah, mandi sana. Nanti gantian. Kamu bersihin dalam juga ya, di tempat-tempat yang kamu siram kemarin." "Iya ya." Singkat cerita, kelar Niko mandi, giliran Marhan nih yang pergi mandi di WC. Sementara si Niko sesuai perjanjian yang tadi, dia lanjut tuh ngebersihin garam-garam yang jadi kristal di tembok sama lantai di dalam surau itu. Nah, pas lagi bersih-bersih nih, tiba-tiba dari arah belakang kedengeran suara perempuan. Perempuan itu bilang, "Assalamualaikum." Niko kaget kan. Baru pertama kali nih perempuan datang ke surau. Dia jawab, "Waalaikumsalam." Pas dia lihat ke orangnya siapa yang ngucapin salam, ternyata itu adalah Salma. Gak lama si Marhan juga masuk nih ke dalam surau kan, sambil gosok-gosok rambutnya tuh buat ngeringin pakai anduk. Sekalian bagian bawah badan itu dililit pakai anduk kecil. Gak pakai baju, bogelan. Nah di situ Marhan langsung ngomel-ngomel ke Niko kan. Sebelum nyampe dia udah ngomel-ngomel dari jauh nih, "Woi Nik, lu kalau mandi busanya dibilas. Jangan sampai ngalir keluar dong.
Ini baju saya jadi kena sabun. Belum selesai nih nyelesain kata sabun. Di situ Marhan kaget. Dia nggak nyangka kalau ada tamu nih yang datang ke surau. Di situ Salma udah duduk di lantai surau sambil ngebawain beberapa makanan di depan dia. Begitu juga si Niko nih, yang udah duduk udah makan duluan dia. Nah di situ refleks Salma ngeliat dong ke arah si Marhan yang tadi ngoceh-ngoceh kan, yang masih pakai anduk di bawah sama bogelan. Yang Salma inget Marhan ini selalu pakai baju koko. Ya minimal baju lengan panjang lah. Ini baru pertama kali dia lihat Marhan bogel. Wah di situ mukanya Salma langsung merah kan. Dan Marhan juga kaget. Wih, gak pakai baju, ada cewek. Refleks dia bilang, Salma maaf. Wah Marhan langsung kalang kabut kan tuh. Lihat cewek lagi bogelan udah. Langsung dia masuk ke dalam gudang buat ganti baju. Di luar si Niko yang lagi makan nih. Wah nyaris keselak gara-gara ngeliat Marhan yang kalang kabut. Sedangkan Salma dia cuma diem aja tuh, gak ngomong sama sekali. Singkat cerita, selesai ganti baju, Marhan keluar tuh pakai muka yang berusaha setenang mungkin. Dia coba buat gak ngebahas momen tadi tuh. Dia biarin aja lah, cuma insiden semata doang. Tapi Marhan masih agak canggung nih kan, masih agak malu lah. Dia bilang ke si Salma, Mak, tumben pagi banget nganterinnya. Pak Datuk mana? Lagi mandi. Siang ini aku sama bapak mau pergi keluar. Jadi makanannya aku yang antar. Agak pagian. Maaf gak ngabari dulu. Lupa tadi suruh bapak kirim SMS ke kalian. Salma ini emang punya HP sendiri, tapi dia gak ngasih nomor nih ke si Niko sama Marhan. Jadi semua komunikasi itu mesti lewat si Datuk Kayu. Dan itu pun ya komunikasi cuma sebatas surau aja. Niko nanya kan mau kemana emang Salma. Salma jawab mau ke temennya bapak. Gak tahu mau ngapain, dan juga ini lauk buat sampai malam. Jangan dihabisin. Soalnya kalau habis nunggunya lama lagi nih. Soalnya si Salma ini bilang kalau dia bakal pulang malam. Tapi di situ si Niko udah ngabisin 3/4 lauknya. Gila nih orang makan cepet banget. Sementara si Marhan ini baru nyendok nasi pertama dia. Di situ Marhan kesel kan. Ini makanan udah hampir habis sama si Niko. Padahal lauk yang dikasih barusan ini tuh harusnya sisa setengah buat sampai nanti sore. Yang bikin lebih kesel lagi, si Niko bilang, saya udah cukup, Ruk. Ini lauknya cukup kan ya buat kita sampai sore. Cukup lah ya. Oh ya, gimana suraunya? Aman? Aku dapat cerita dari bapak. Kalian kemarin sempat meruqyah ya? Di sini yang menarik adalah Salma kelihatan lebih komunikatif ketika nggak ada Datuk Kayu. Padahal biasanya dia cuma diem aja tuh. Dan selama ini juga si Salma ini nggak pernah main ke surau kecuali sama Datuk Kayu. Salma juga sholatnya di rumah karena dia percaya kalau perempuan itu sholat di rumah lebih baik. Marhan bilang, iya mak, kami diganggu di sini. Kayaknya karena udah lama kosong kali ya. Jadinya ya gitu. Apalagi selama ini kalau malam gak ada orang. Terus tiba-tiba ada saya sama Niko. Kalian lihat apa emangnya? Kamu yakin mau dengar? Ini di belakang saya. Kamu lihat ada keranda kan? Nah, di situ ada pocongnya. Terus di sini ada yang ikutin bacaan sholat Marhan. Ih, kalau kamu Han, apa yang kamu lihat di sini selain yang Niko bilang? Nggak ada sih, sama kayak Niko aja. Kayaknya setannya juga takut ganggu saya. Alhamdulillah kalau gitu. Sontak si Niko ngeliat nih ke arah mukanya si Marhan yang lagi kesel. Terus si Niko langsung masukin tuh kangkung, buat masukin semua ke mulutnya tuh, nggak pakai sisa. Karena kesel dia bilang nih ke Marhan, nanti sore lauknya sambal goreng aja ya. Niko ngeledek sambil dia abisin itu kangkung. Dan si Marhan cuma bisa ngelotot ngelihat kelakuan Niko di situ, ngelihat tingkah mereka berdua. Salma bilang,
Semoga habis diruqyah pada pergi ya jinnya. Sayang suraunya kalau terbengkalai begini. Amin, Mak. Dan semoga habis itu Pak Datuk merestui. Hehehe. Amin gitu. Udahlah kan, habis ngomong kayak gitu, Salma pamit nih buat pulang. Selepas si Salma pulang dan selesai makan, Marhan sama Niko pergi nih ke ruang sholat dan mereka berdua rebahan sambil ngobrol-ngobrol. Marhan sambil bengong tuh ngeliat ke atas langit-langit kan. Dia bilang ke Niko nih, tuh cantik banget ya si Salma, Nik. Di situ Niko cuma diem aja. Marhan terus tuh ngoceh, pokoknya ya tentang gimana cantiknya si Salma lah gitu kan. Dan si Niko cuma bilang, aduh laki-laki lu genit amat. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba dari arah luar itu kayak kedengeran suara gaduh. Banyak orang nih ngomong ngalor ngidul, pokoknya gaduh lah. Nah Marhan sama Niko yang ngedenger itu, mereka berdua langsung bangun dan ngeliat dari pintu surau tuh, apa sih yang terjadi di luar. Nah dari arah perkampungan ada beberapa warga nih yang ngumpul sambil nengok ke arah satu rumah. Beberapa warga itu kelihatan kayak yang panik gitu. Marhan nanya, apaan sih tuh Nik? Ada apaan? Niko bilang, kita lihat aja yuk ke sana. Ya udah kan, jalan nih mereka berdua menuju ke keramaian itu kan. Cuma baru aja mereka mau masuk nih ke jalanan kampung, dari arah rumah itu ada 2 motor yang datang dari arah jalan depan surau. Satu di antaranya itu ngebonceng Pak Darwis yang lagi ngegendong orang di situ. Nah di situ mukanya Pak Darwis kelihatan panik, kusut. Dia terus teriak-teriak tuh, manggil-manggil namanya Reza, anaknya. Nah motor itu lewat tepat di depannya Marhan sama Niko. Dan di situ mereka sempat tatap-tatapan muka nih kan, tatap-tatapan mata. Dan di situ Marhan ngeliat, wah Pak Darwis matanya udah merah, kayak yang gak suka banget sama Marhan dan Niko. Dan bener di situ Pak Darwis ngeludah ke mereka berdua. Untungnya Marhan sempat ngindar tuh kan. Dia hampir aja kebawa emosi dan mau maki balik itu Pak Darwis. Tapi untungnya dia ngeliat siapa yang Pak Darwis lagi gendong, makanya dia nggak jadi. Jadi di situ badannya Reza itu udah kuning semua, matanya itu udah putih, lidahnya keluar dan badannya itu kejang-kejang. Ngelihat keadaan Reza yang kayak begitu, walaupun cuma sepersekian detik lewat gitu ya, itu ngebuat Marhan khawatir banget sama ini anak. Niko sama Marhan ini bingung setengah mati sama apa sih yang sebenarnya terjadi sama Reza ini. Mereka berdua cuma ngeliatin aja tuh kan, warga-warga yang pada ngerumun tuh di depan mereka. Dan semua warga yang ada di situ ngeliat balik ke arah Marhan, pakai tatapan yang marah gitu loh. Cuma dari mereka-mereka ini, warga-warga ini sama sekali nggak ada omongan apa-apa. Udah tuh akhirnya Marhan sama Niko mutusin buat jalan nih ke arah warga-warga di situ. Satu persatu pas Marhan sama Niko ini lewat, pada ngebuang muka coy, pada nggak mau ngelihat. Sebagian lagi kayak yang siap-siap buat pergi gitu, kayak nggak tahan ngelihat Marhan sama Niko. Sampai tiba-tiba ada satu nenek-nenek keluar dari itu kerumunan. Dia teriak, pergi kalian, pergi, kalian akan membunuh cucu saya, pergi. Dia teriak kayak gitu ke arah Marhan sama Niko. Sontak mereka berdua berhenti dong dan mikir nih, apa sih emang yang mereka berdua lakuin ke Reza? Karena setahu mereka berdua ini cuma ngajak si Reza sholat sama ngobrol kemarin. Terus salahnya di mana gitu loh. Tapi lagi-lagi nenek ini pergi. Warga-warga berusaha tuh buat nenangin si nenek ini. Tapi tetap nenek ini histeris. Dia bilang, saya gak bakal ikhlas. Gak bakal, ini cucu saya. Warga terus tuh, nenek udah nih ayo kita doa. Tetap itu gak bisa nenangin si nenek. Sampai akhirnya nenek ini bilang, matilah kalian. Jangan kalian suruh kami sholat di surau terkutuk itu. Wah, abis ngomong gitu, tiba-tiba gak tahu kenapa ini neneknya Riza muntah-muntah, nyemburin darah. Tapi yang aneh adalah darah yang keluar dari mulut si nenek ini tuh warnanya agak kehitaman. Terus tuh si nenek Reza kan sampai batuk-batuk ngeluarin darah terus-terusan.
Nah karena ngelihat si nenek ini terus-terusan batuk ngeluarin darah, ada satu pemuda nih yang maju dan bilang ke si nenek ini, "Telan darahnya, Nek, jangan sampai keluar." Wah, Nenek Reza kelihatan gelagapan dari situ. Sementara darah itu terus ngalir dari mulutnya sampai pas muncrat ke itu pemuda. Warga yang lain gak bisa apa-apa selain ngejerit dan pada nangis-nangis tuh. Karena ngerasa ini udah gawat banget, Marhan sama Niko inisiatif pengen nolong nih. Dia samperin lah itu neneknya Reza. Tapi belum sampai, beberapa warga itu langsung nahan dan langsung ngedorong mereka berdua. Sampai-sampai Marhan sama Niko ini jatuh ngejengkang. Dan warga-warga itu bilang, "Kalian gak usah ikut campur lagi. Lihat nih apa yang udah kalian lakuin. Pergi dari kampung ini sekarang kalau kalian emang peduli sama kami." Gak lama kemudian neneknya Reza ini dibawa masuk ke dalam rumah, diikuti nih sama warga-warga dari belakang. Marhan sama Niko di situ cuma bisa ngeliat pakai tatapan orang yang bingung, gak ngerti ini tuh kenapa, apa yang udah terjadi sama orang-orang ini. Di situ Marhan sama Niko berdiri sambil tetap kebingungan. Marhan bilang ke warga-warga, "Pak, kami ini cuma ngajak Reza sholat. Sesalah itu emang sholat di surau." Wah, warga di situ udah gak mau denger. Mereka makin marah begitu Marhan ngomong kayak gitu. Mereka bilang, "Sekali lagi kamu ngomong, kami arak kamu keliling kampung." Niko di situ berusaha buat nenangin temennya, kata, "Ruk, udahlah Ruk, udah biarin aja, nggak usah diterusin." Tapi Marhan karena dia penasaran di mana salahnya gitu ya, dia tetap pengen nanya gitu loh ke warga-warga. Tapi lagi-lagi Niko bilang, udah nggak usah, nggak apa-apa. Kita cuma bisa ikhtiar. Hidayah itu dari Allah. Ya semoga mereka dapat hidayah. Udah tuh, abis itu Niko tarik itu si Marhan, ngajak dia buat balik ke surau. Tapi baru beberapa langkah balik nih ke arah surau. Di situ mereka berdua ngedenger teriakan yang kenceng banget dari arah rumah tadi. Nenek Umi. Bener aja, dari dalam rumah itu keluar satu orang perempuan yang kelihatan kayak panik banget, histeris. Dia keluar terus jatuh tuh di tengah jalan. Itu perempuan pandangannya kosong, kayak yang nggak percaya gitu sama apa yang dia lihat. Dia bilang tuh, Nenek Umi udah nggak ada." Orang-orang yang dengar itu spontan pada ngucap innalillahi kan. Nenek yang tadi muntah-muntah darah udah meninggal. Beberapa di antara warga-warga di situ langsung masuk ke dalam rumah buat lihat keadaan. Dan Marhan sama Niko pun gak pakai aba-aba, langsung balik lagi ke arah rumah itu. Nah, pas Marhan sama Niko sampai di depan rumah, semua orang yang di dalam itu udah pada ngejerit, pada nangis. Sampai-sampai keberadaan Marhan sama Niko itu kayak yang gak dianggap sama mereka tuh. Pelan-pelan Marhan ngedeket nih. Terus dia berdiri di ambang pintu. Dan di sanalah dia ngeliat kenapa orang-orang itu pada jerit, pada nangis. Itu menurut dia adalah pemandangan paling serem seumur hidup dia. Jadi seluruh permukaan lantai itu rumah udah penuh sama darah dari mulutnya si nenek itu. Baunya anyir dan Marhan ngeliat jelas itu jasadnya si neneknya Reza. Itu udah terkapar di tengah lantai sambil mulutnya itu kebuka lebar. Matanya tuh udah begini kayak udah ngangkat ke atas dan badannya pucat kayak kehabisan darah. Di situ Marhan bengong lihat itu, kakinya gemeter dan di situ dia oleng. Di situ Niko refleks ngelihat Marhan yang udah mulai oleng kayak mau jatuh, langsung ditahan tuh dan langsung ditarik tuh keluar. Marhan bilang, "Astagfirullah Nik, itu nenek kenapa?" Niko nggak tahu mau jawab apa. Dia cuma bisa narik si Marhan tuh buat balik ke surau. Niko juga udah ngelihat orang yang tadi ngedorong dia sama si Marhan itu udah ngasih gesture kayak yang nyuruh mereka berdua buat pergi. Nah, singkat cerita, sampai lagi nih di surau Nurul Falah. Baik Marhan ataupun Niko nggak ada nih yang masuk ke dalam. Mereka cuma duduk tuh di teras surau sambil bengong itu, diem. Sambil terus ngeliatin rumah di mana si nenek Umi itu meninggal. Habis itu Niko bilang ke Marhan, "Ruk, saya azan zuhur dulu ya. Kamu wudu sana." Karena emang udah mau masuk waktu zuhur nih. Udah tuh Niko berdiri kan, ninggalin Marhan yang cuma
ngangguk-ngangguk aja di situ. Azan lah si Niko nih kan. Nah, pas lagi azan ini, di saat yang bersamaan ada sepeda motor nih yang kedengeran kayak ngebut kenceng banget ke arah rumahnya Nenek Reza. Itu orang mukanya udah merah. Dia terabas tuh semua batu. Wah, sambil teriak-teriak tuh, "Ibu, ibu!" Siapa lagi kalau bukan Pak Darwis. Teriak-teriak dia tuh sepanjang jalan ke arah rumah dia. Nah, kedatangan Pak Darwis itu membuat Marhan langsung berdiri. Begitu juga warga-warga yang ada di sekitaran rumahnya Nenek Umi. Mereka semua ngebuka jalan tuh dan langsung ngerangkul Pak Darwis yang turun dari motor. Mereka semua kayak ngasih sabar ya Pak. Kita berusaha buat nenangin Pak Darwis ini. Tapi Pak Darwis cuma kayak, wah, ya gimana namanya ibunya meninggal gitu ya. Dia lepasin semua rangkulan itu. Dia jalan tuh masuk ke dalam rumah. "Ngapain kalian di sini? Mana ibu saya? Mana ibu saya?" Dia teriak kayak gitu kan. Pak Darwis manggil-manggilin ibunya di situ sambil ngedorong orang-orang di sekitaran. Marhan cuma ngegigit bibirnya dia. Matanya cuma merem aja, nggak bisa ngebayangin gimana Pak Darwis ketika ngelihat kondisi ibunya. Bener aja. Tepat selesai nih si Niko azan, si Marhan ngedenger suara teriakan Pak Darwis kenceng banget dari dalam rumahnya Nenek Umi. Setelah matiin mic gitu ya, habis azan kan, Niko balik ke teras nih buat nemenin Marhan yang sama sekali belum berangkat ngambil wudhu. Dari jauh kelihatan nih rumahnya Nenek Umi itu masih dikerubungin sama orang-orang. Niko nanya, "Tadi suara Pak Darwis ya?" "Iya Nik, saya mulai kepikiran buat nurutin permintaan mereka, Ruk. Apa kita mundur aja ya?" "Jadi kamu mau bilang kita penyebab Reza sakit atau nenek itu meninggal?" "Bukan begitu maksud saya." "Terus apa?" "Nik, ingat kita di sini buat ajak mereka ibadah. Kalau kamu kalah sama ini, ya kita gagal namanya." "Gagal apa?" "Gagal ajak mereka beribadah lah. Apalagi?" "Mereka yang gagal beribadah atau kamu yang gagal dapatkan salmamu itu?" Sudah, gak usah diperpanjang. Lebih baik kita siapkan dipan pemandian jenazah. Barangkali jenazah nenek itu bakal dimandikan pakai dipan mandi surau. Udah kan, abis itu Marhan langsung pergi ke tempat dimana keranda disimpan. Dia turunin lah itu keranda yang letaknya itu di atas dipan pemandian jenazah. Untungnya sebelumnya mereka udah bersihin itu keranda sama dipannya kan. Jadinya kondisinya udah bener-bener bersih, siap buat dipakai. Udah tuh dia siapin segala macam, dia siapin bantal kan buat nyangga kepala jenazah nanti. Pokoknya dia siapin segala sesuatunya biar nanti jenazah pas datang itu udah cepet lah dimandiin terus disolatin. Tapi masuk asar nih, gak ada satupun warga yang datang buat sekedar minta izin nih pinjem keranda atau dipan. Padahal rumah Pak Darwis ini udah dipasangin terpal gitu, udah dipasangin bangku-bangku ya, menandakan kalau ada duka di situ kan. Dan juga udah dipasang bendera buat nandain ada yang meninggal. Nah waktu itu Marhan sama Niko ini bukannya nggak mau datang ke sana. Cuma mereka berdua ini keinget sama penolakan yang tadi. Kayaknya bakal lebih baik gitu loh kalau nanti aja mereka baru gerak kalau diminta. Nah sekitar setengah jam menjelang asar, ada tuh papan palet kayu, terus ada 4 gagang didatengin dari arah pemukiman warga. Itu papan dibawa masuk ke dalam rumahnya Pak Darwis. Dan gak lama itu papan keluar dengan jasad Nenek Umi di atasnya. Jasadnya sekarang udah kebungkus sama kain kafan, ditutupin lagi pakai kain putih yang lumayan lebar. Tapi kondisi jenazah yang gak ada penutup keranda ngebuat siapa aja bisa ngelihat kondisi jasad Nenek Umi di situ. Ada bercak warna merah, basah di bagian mulutnya si Nenek Umi di kain itu. Pelan-pelan itu jasad diarak ke arah surau sambil dibacain la ilaha illallah gitu, khas orang meninggal. Nah Marhan sama Niko yang ngelihat dan ngedenger itu langsung berdiri nih, siap-siap buat nyambut warga. Karena kelihatannya meskipun hampir sekarang udah gak pernah dipakai sholat wajib,
ini surau masih dipakai buat sholat jenazah. Nah di situ mereka ngebukain lah tuh pintu surau lebar-lebar buat nyambut warga-warga yang ngebawa jenazah nenek Umi di situ. Tapi sayangnya perkiraan Marhan sama Niko itu salah. Kenyataannya udah mereka tungguin di depan surau itu rombongan warga nggak ke situ. Mereka justru malah ngelewatin surau dan pergi ke arah sawah. Di situ mereka benar-benar bingung. Kok nggak disolatin di surau? Terus ini jasad mau disolatin di mana? Bengong itu kan seiring rombongannya lewat. Dan di situ mereka juga gimana ya mau nanya juga. Ya tadi udah digituin. Tapi Marhan ini nggak tahan gitu loh. Dia akhirnya turun dari teras dan mutusin buat ikut ngiringin jenazah sampai liang lahat. Penasaran ini jenazah mau diapain. Cuma belum sempet kayak gitu. Warga yang ngelihat langsung ngasih isyarat nih. Kepalan tangan. Dan di situ Marhan langsung berhenti dong. Di barisan paling belakang, Pak Darwis itu dipapah sama 2 orang warga. Pokoknya Pak Darwis ini ya gimana ya, baru kehilangan ibu gitu ya. Pandangannya kosong, lemes gitu. Cuma kelihatan dari muka beliau itu ada muka dendam. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, nggak tahu itu jenazahnya nenek Umi dibawa kemana. Rombongan warga yang pengiring tadi balik nih, pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Pak Darwis pergi tuh naik motornya keluar dari desa, ninggalin Marhan sama Niko yang nyimpen rasa bersalah di situ. Nah, di hari yang sama, setelah sholat Isya, pintu surau ada yang ngetok. Marhan sama Niko yang lagi ada dalam gudang itu, lagi istirahat, langsung cepat-cepat keluar dan ngebukain itu pintu. Ternyata di luar itu ada Datuk Kayu dan Salma yang baru pulang dari entahlah urusan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, maaf ganggu. Sudah pada tidur ya? Belum kok Pak. Tadi masih ngobrol di dalam. Nih, oleh-oleh. Itu tadi Bapak lihat ada bendera hitam. Siapa yang meninggal? Nenek-nenek yang waktu itu gendong Reza Pak. Ibunya Pak Darwis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek Umi ya. Memang orangnya sudah tua itu. Tapi Pak, sebelum meninggal, nenek itu memaki-maki kami. Sama seperti waktu kemarin Pak Darwis lakukan. Lalu tiba-tiba dia muntah darah dan meninggal. Itu ujiannya memang Nak Niko. Kita tahu bagaimana kolotnya orang tua. Apalagi yang sudah sepuh gitu. Kebetulan saja ajalnya bertepatan setelah memaki kalian. Tapi Bapak ingatkan, kalian harus sabar dan maafkan nenek itu dan juga Pak Darwis. Bagaimanapun perbuatan mereka pada kalian. Sebenarnya jawaban Datuk Kayu nggak bikin Niko puas di situ. Tapi ya mau gimana lagi, dia cuma ngangguk aja tuh. Nah selama Niko sama Datuk Kayu ini lagi ngobrol, pandangannya Marhan ini nggak lepas dari Salma yang cuma duduk nyimak obrolan bapaknya itu. Sampai tiba-tiba Marhan sama Salma ini tatap-tatapan. Cuma kali ini mereka nggak langsung malingin muka. Mereka tatap-tatapan tuh lama sampai beberapa waktu. Sama di situ senyum ke arah Marhan kan. Dan dimana itu ngebuat wah si Marhan ya salting lah. Disenyumin sama gebetan dia kan. Sampai akhirnya Niko ngasih pertanyaan nih ke Datuk Kayu yang cukup ngebuat Marhan kaget. Menurut Datuk, apa kami mundur saja? Hah? Kenapa Nick? Sejak awal kami di sini, kami benar-benar belum ada perkembangan apapun. Malah sebaliknya, kami dapat penolakan dari warga, Pak. Penolakannya bukan mereka tidak mau ikut sholat saja, tapi sampai ngusir kami, bahkan menyebut kami pembunuh. Kami khawatir keselamatan kami terancam. Nak, memang itu ujiannya.
Tapi Bapak juga tidak bisa melarang kalian. Kalianlah yang melakukannya. Kalau kalian tidak kuat, kalian boleh mundur. Tapi Salma, Enggak, Pak. Kami enggak akan nyerah. Kami akan hadapi resiko ini. Kalau kami menyerah sekarang, semua usaha kami sia-sia. Mungkin bukan hari ini, bukan juga besok, bukan juga minggu depan, atau bahkan bulan depan. Tapi kami yakin setiap hal baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Wah, di situ Salma senyum ngeliat Marhan kan. Calon suami dia nih, keren banget gitu kan. Dan Marhan juga bisa ngeliat senyuman Salma itu dari sudut matanya dia. Meskipun dia lagi ngeliat nih ke arah Datuk Kayu sama Niko dengan tatapan yang serius banget. Nah, ucapan yang barusan diucapin sama Marhan ini ngebuat Datuk Kayu tuh agak lega gitu lah. Beliau senyum tapi enggak dengan Niko. Niko ngerasa kalau optimisme Marhan ini itu salah. Karena tadi Marhan itu kelihatan putus asa tadi sore. Jadi pertanyaan buat Niko nih, kenapa orang yang tadi putus asa tadi sore masih baru banget tiba-tiba bisa jadi yakin banget cuma selang beberapa jam. Di situ Marhan ngelihat Niko yang kayak ragu nepok pundak itu kan. Pek. Dia bilang, "Ayo Nik, demi surau ini bisa, demi warga-warga kita coba lagi." Niko di situ sama sekali nggak punya pilihan apa-apa. Dia cuma oke lah gitu kan. Setengah jam kemudian Datuk Kayu sama Salma izin nih buat pulang. Sontak Marhan sama Niko berdiri nih buat nganterin beliau sampai ke teras. Sepanjang jalan ke motornya si Datua yang cuma beberapa meter dari surau itu, beliau sama Niko tuh ngobrol terus. Marhan yang baru mau ikut nimbrung ngobrol di situ tiba-tiba ditarik nih ujung lengan kemejanya sama si Salma. Nah, apa yang dilakuin Salma ini sontak ngebuat Marhan kaget. Dia berhenti. Di situ Salma bilang, Terima kasih sudah berjuang untuk menikah sama aku. "Sama-sama. Doain ya supaya kita emang ditakdirkan bersama." Masuk malam hari. Jadi gak tahu kenapa ya, malam itu emang selalu jadi waktu yang menegangkan lah buat Marhan sama Niko. Karena gangguan-gangguan yang mereka alami itu umumnya kejadiannya itu pas malam. Maka dari itu mereka ini sebisa mungkin nyelesain aktivitas hajat mereka gitu, kayak buang air kecil atau buang air besar sebelum waktu malam. Cuma tetap aja masih ada yang ngebuat Marhan risih di situ. Detik-detik kematian nenek Umi dan gimana keadaan beliau pas meninggal itu masih aja kebayang-bayang di kepalanya Niko sama Marhan. Soal gimana darah dan muka itu nenek terakhir kali dilihat itu masih nempel di kepala. Sampai akhirnya Marhan nanya ke Niko nih, "Nik, kamu masih bakal nemenin saya di sini kan?" kenapa? "Enggak, saya khawatir kamu bakal nyerah duluan. Aku gak berani kayaknya kalau harus sendiri." Ya udah, kalau gitu besok saya tinggalin. "Ya jangan gitu dong kesimpulannya." Kenapa kamu sampai ngomong gitu? "Saya sadar kondisi saya sering labil. Di satu sisi kadang saya optimis sama berani. Tapi saat apa yang saya pegang itu hilang, saya bisa gak tentu arah dan bingung. Satu-satunya yang bisa bikin saya sedikit sadar, ya kamu aja Nik. Janji ya, gak akan biarin saya berjuang sendiri di sini. Kita harus berhasil sampai apa yang kita harapkan terwujud." Iya. "Makasih Nik." Udah tuh, habis itu Niko gak jawab apa-apa lagi. Dia udah tidur aja tahu-tahu. Marhan yang emang udah lama banget tuh sekamar dari zaman pesantren kan sama si Niko ini udah paham betul. Ini Niko tidurnya cepet. Nah malam itu Marhan nyoba nih buat tidur. Dia bolak-balik posisi badan tuh kanan kiri sampai akhirnya dia tidur nih. Tapi baru ngerejep sebentar, dari luar itu kedengaran suara-suara
aneh lagi. Ada suara-suara tak, tak, benturan, ada seret, seret, suara-suara geseran. Itu semua kedengeran sama Marhan. Tapi Marhan mau berangkat ngecek, itu kayak males banget, kayak berat banget. Pagi harinya menjelang subuh, Marhan kebangun karena dia nyium ada bau yang ngisi surau. Niko kayak biasa tuh, dia mana ada bangun duluan kan. Tapi Marhan gak pengen kegocek lagi di situ. Dia pegang tuh tangannya Niko kan yang tidur di sebelah dia buat mastiin kalau Niko ini adalah beneran Niko. Jadi aroma yang Marhan cium itu baunya anyir banget. Marhan sempet tuh ngeliat ke karpet, ke lantai, ke sudut-sudut ruangan, tapi gak ada sama sekali tanda yang membuat aroma itu. Nah, pas lagi nyari sumber suara itu, tiba-tiba Niko keluar nih dari dalam gudang sambil kayak baru bangun gitu ya. Matanya masih merah, rambutnya masih kusut. Dia nanya nih ke Marhan, "Nyari apa? Kamu nyium bau aneh gak?" Iya. Bau apa ini? Nah, itu yang lagi saya cari. Udahlah, kayaknya dari luar ini, kandang sapi atau apalah. Yuk, subuhan dulu. Marhan ngomong ke Niko sambil jalan keluar tuh buat ngambil wudhu. Cuma pas itu pintu surau dibuka, bau gak enak itu makin nyengat. Dan di waktu yang bersamaan Marhan ngeliat di teras surau itu udah banyak banget ceceran darah. Marhan sontak manggil Niko nih, Nik sini lihat. Datanglah Niko kan. Dan di situ Niko juga ngeliat hal yang sama. Genangan darah yang nyecer di lantai itu teras surau. Pokoknya banyak banget dah. Bisa dibilang kayak bekas hewan yang disembelih. Mereka jinjit tuh ngelangkain itu darah. Marhan ambil nih ranting kayu yang ada di depan teras surau. Niatnya mereka pengen sodok-sodok itu darah kan, pakai itu ranting. Tapi setelah ngambil ranting kayu dan balik badan, tiba-tiba Niko ini teriak, "Allahu Akbar." Marhan sontak nanya, "Kenapa Nik?" Niko bilang, "Sini." Marhan langsung samperin lah si Niko itu kan, buat nyari tahu ada apaan sih. Dan pas sampai di depan Niko, dikasih tahu nih sama dia, itu udah banyak bercak tangan, warnanya merah di dinding. Abis itu gak lama dari arah lorong kelanda, ada suara benda jatuh. Sontak Marhan sama Niko langsung lari tuh ke sana, ngelewatin jalan tanah. Cuma pas sampai di lorong gak ada apa-apa. Itu keranda, dipan masih ada di tempatnya masing-masing. Niko coba buat positive thinking nih. Mungkin ini dari hewan yang ada di hutan. Marhan juga berpikiran yang sama. Tapi pas Marhan deketin itu keranda, teriak dia langsung, Nik, udah gak beres nih. Ada apa? Dipannya penuh sama darah. Jadi di dalam dipan pemandian jenazah itu, dipan itu kan kayak, jadi kalau mandi jenazah itu kan bentuknya kayak ada apa ya, kayak sedikit bak lah, semi bak gitu kan. Nah itu udah banyak darah. Dan darahnya ini warnanya merah keiteman, persis kayak yang dimuntahin sama nenek Umi. Ini darah, baunya anyir banget dan berbusa gitu loh. Sampai-sampai Marhan dan Niko itu pusing, pengen muntah mereka di situ. Marhan nanya tuh ke Niko, "Nik, kenapa bisa ada darah sebanyak ini di sini?" Ya, karena kamu, Han. Hah? Niko tiba-tiba ngedorong Marhan ke arah dipan. Sontak tubuhnya Marhan kerendam dong. Kekubangan darah dalam dipan itu. Dia panik tuh. Dia coba berdiri kan. Cuma dari dalam dipan pemandian itu jenazah tiba-tiba muncul tangan hitam yang nahan tubuhnya Marhan supaya dia gak bisa berdiri. Marhan teriak-teriak di situ kan, Nik tolong. Tapi Niko dengan dinginnya dia bilang, "Kamu pembunuh Marhan, kamu pembunuh." Terus tangan hitam itu ibaratnya kayak gini nih, kayak mukanya Marhan
tenggelemin ke dalam kubangan darah itu. Dan gak lama muncul nih sosok bayangan dari atasnya Marhan, di mana bayangan ini bayangan manusia senyum. Yang bikin Marhan kaget adalah sosok yang senyum ini dia kenal, kayak dia pernah lihat di suatu tempat. Sampai akhirnya tiba-tiba Ngigo aja kamu, Ruk. Niko, Kamu kenapa? di situ Marhan cuma kayak, gimana sih orang baru bangun ya, abis dari mimpi buruk dia begini aja nih, ngeliatin si Niko kan. Dia terus ngeliat jam tuh, ke jam dinding. Ternyata udah jam 4:30 pagi. Di situ Marhan bilang ke Niko, saya tahu sejak awal itu mimpi, karena kamu manggil saya Marhan di sana. Mimpin saya kamu? Wah, bahaya. Bahaya kenapa? Jangan-jangan itu tanda jodohmu bukan Salma, tapi... Wah, di situ Marhan langsung nampar tuh pipinya Niko, pak, nggak pakai aba-aba. Niko sengaja nggak ngehindar gitu, tapi dia ketawa geli lah di situ. Nah, gak lama si Niko ini bangun dan jalan keluar dari gudang. Marhan nanya di situ kan, mau kemana kamu Nik? Niko jawab, jamban, mules, kamu aja yang azan ya. Ya udahlah, Marhan lega di situ karena bener yang barusan tadi itu cuma mimpi. Udah tuh kan Marhan berdiri, dia nyalain mic nih buat ngumandangin azan. Tapi baru dia tarik nafas gitu ya, mau Allah Akbar, tiba-tiba jendela di belakang Marhan yang ngadep ke lorong keranda itu ada yang ngetok. Pas Marhan nengok, ternyata itu Niko. Dia bilang, Ruk, sini Ruk. Di situ jujur aja Marhan agak ragu gitu ya. Dia bertanya-tanya nih, apakah Niko yang manggil dia itu Niko beneran atau cuma jelmaan jin? Apalagi kan Niko tadi bilang kalau dia mau ke Jamban. Marhan diem di situ. Dia ngelihat Niko tuh dalam-dalam, dan dia ngelihat Niko yang lagi ada di jendela, yang lagi ngetok-ngetok. Nah, Niko yang sadar kalau Marhan ini lagi ragu gitu loh. Ragu kalau dia ini Niko beneran atau bukan, langsung ngomong, ini saya Ruk. Kamu gak usah ragu. Saya gak jadi buang air besar gara-gara ngeliat ini. Sini buruan. Udah tuh, akhirnya Marhan susul lah si Niko ini. Dan sampai di tempatnya si Niko ini nanya, Ini kemarin gak jadi dipakai kan? enggak. Kenapa emangnya? Lihat ini. Di situ Marhan kaget sama apa yang ditunjukin Niko. Itu dipan pemandian jenazah. Udah keisi sama air warna kecoklatan. Wah, refleks Marhan langsung dia mundur tuh sambil ngeliat Niko pakai tatapan yang gak percaya. Dia mendadak keinget nih sama mimpi yang sebelumnya. Niko yang bingung nanya, Kamu kenapa, Ruk? Nik, buktiin ini bukan mimpi dan kamu asli. Kamu ngomong apa sih? Berhenti di sana Niko. Buktiin dulu kamu Niko yang asli. Ruk, kamu terlalu ketakutan kayaknya. Sebelum Niko nyelesain omongan dia, tiba-tiba Marhan mukul nih. Pakai tangannya kan. Sontak Niko tahan tuh. Dak. Dan dua-duanya sama-sama kesakitan gara-gara itu. Dan di situ Marhan berkesimpulan, oke, ini asli. Niko disitu udah gedek banget, dia bilang, sialan. Marhan terus ngedeketin lagi itu dipan pemandian jenazah. Dan Niko nanya, apa menurutmu itu? Ada maksudnya? saya nggak tahu, tapi serius ini aneh. Saya belum pernah merasakan mimpi senyata itu. Saya benar-benar sesak dan susah nafas tadi. Dan bawaannya darah di mimpi itu masih ingat saya sampai sekarang. Jangan buang air ini. Kita adukan ke Datuk. Iya, siapa tahu beliau bisa jelaskan sesuatu.
Udah sana, lanjut azan. Saya mau ke Jamban. Nanti kalau saya kelamaan, duluan aja. Habis itu Marhan masuk lagi ke surau dan mulai itu azan. Habis azan, dia sholat sunnah fajar atau 2 rakaat kan, sambil nunggu si Niko kelar sama urusannya nih. Nah, di tengah-tengah sholat, tiba-tiba kedengeran pintu tengah yang kebuka, disusul sama langkah kaki seseorang nih yang masuk. Nah, pas lagi sholat sunnah fajar itu kan, Allahu Akbar gitu kan, dari belakang kedengeran juga suara Allahu Akbar. Suaranya itu berat, dan Marhan yakin betul itu bukan suaranya Niko. Lanjut tuh sholat tuh kan, sampai Marhan yang sekarang udah ada di posisi sujud yang terakhir itu terus baca doa dalam hati tuh. Sampai pas di salam nih, sambil assalamualaikum ke kanan gitu, ke kiri. Habis itu dia balik badan, dan di situ dia ngelihat siapa yang udah gabung di waktu sholat subuh berjamaah pagi itu. Pas lihat itu siapa, di situ Marhan lega. Nah, singkat cerita, selesai nih Niko sama urusan yang akan di Jamban itu. Dia jalan tuh ke arah pintu masuk yang ngadep tempat wudhu. Jadi buat bisa ke sana, Niko ini mesti ngelewatin teras yang ada di belakang tempat jamaah perempuan. Nah, pas Niko udah sampai di belakang saf perempuan nih, di situ dia kaget. Ada satu jamaah perempuan pakai mukena panjang warna putih yang ikut sholat. Dan juga pas masuk itu, Niko ngeliat Datua Kayo itu lagi berdiri di belakang Marhan, jadi jamaah. Awalnya dia pikir, ya udahlah, alhamdulillah nih ada jamaah baru perempuan gitu kan, nggak mikir yang aneh-aneh. Pergilah dia nih buat ngambil wudhu, pengen ikut sholat jamaah. Selesai wudhu, masuk lagi ke surau, dia tepok tuh pundaknya Datua kan, tepok, mundur tuh, lanjut sholat jamaah. Singkat cerita, setelah salam, mereka bertiga salam-salaman tuh kan kayak biasa. Abis itu zikir setelah sholat. Setelah zikir, Datua Kayo bilang, beda sekali rasanya sholat subuh di sini. Pas sudah ada kalian. jangankan bapak, kami saja merasa beda sekali. Kalau jamaah bukan cuma kami berdua. Seakan-akan ramai dan berkah sholat berjamaahnya itu kerasa, Pak. Iya, baru kali ini bisa subuh bersama. Biasanya gak sempat, karena lagi di luar atau terlambat bangun. Iya, gak masalah, Pak. Itu yang di belakang Salma, Pak. Salma? Oh, bukan ya? Itu yang jamaah wanita di belakang. Bukan Salma. Salma di rumah, nak. Dia lagi gak sholat. Emang ada jamaah lain? Ada, Pak. Niko berdiri nih. Dia terus jalan tuh ke bagian saf perempuan buat mastiin, buat ngasih tahu kalau tadi emang ada yang sholat di belakang. Tapi pas dia ke sana, itu jamaah perempuan udah nggak ada. Marhan sama Datua Kayo ngeliat Niko kebingungan, nih orang kenapa gitu kan. Niko dengan seyakin-yakinnya dia bilang kalau tadi dia ngeliat ada tadi jamaah perempuan satu pakai mukena putih di belakang. Tapi lagi-lagi Marhan bilang kalau Datua datangnya sendiri. Cuma Datua Kayo di situ bilang, berusaha buat nenangin suasana kan, biar nggak pada takut. Dia bilang bisa jadi itu jamaah udah pulang duluan pas tadi lagi zikir. Kitanya aja nggak tahu. Omongan si Datua Kayo itu lumayan bisa nenangin si Niko. Ya udahlah, Niko udah nggak mikir yang aneh-aneh lagi tuh kan. Mungkin bener kata Datua Kayo. Tapi pas Niko dorong itu pintu surau yang khusus buat pintu masuk perempuan gitu ya, bener aja itu pintunya masih kekunci. Tapi lagi-lagi mungkin aja ini perempuan, karena itu pintu dikunci, pas lagi zikir dia keluar lewat pintu tengah tanpa sepengetahuan mereka bertiga. Ya Niko anggap itu sesuatu yang logis lah. Tapi besok-besok kayaknya mereka ini mesti sering ngecek saf perempuan pas subuh. Barangkali nanti perempuan itu datang lagi. Udah tuh,
semua udah dianggap aman, Niko balik lagi duduk dan ngelanjut ngobrol-ngobrol nih bareng Marhan sama Datuk Kayu. Nah ngobrol-ngobrol, keinget nih kan sama dipan pemandian jenazah yang ada genangan cairan kecoklatan tadi. Pas lagi ngomongin itu, Datuk Kayu nanya, kemarin jenazah nenek Umi pakai itu buat mandi. justru itu Pak, dipan itu gak dipakai kemarin dan seharusnya kering. Coba Bapak lihat. Mereka bertiga pergilah tuh ke lorong keranda buat ngeliat itu dipan pemandian jenazah. Dan bener, itu cairan berwarna coklat masih ada, masih genang di situ. Marhan nanya, apa ini ya Pak? Bapak juga nggak tahu, tapi lebih baik kalian buang saja ke tanah. Apa nggak apa-apa Pak? Kami takut ini air ada sesuatunya. Pertemukan air ini dengan tanah. Seharusnya tidak masalah. Tanah bumi itu penetral. Nggak pakai lama, Marhan sama Niko langsung ngambil gayung sama selang buat ngebuang itu air. Pokoknya itu air mereka pastiin nggak ada yang tersisa. Mereka buang semua tuh ke tanah. Selesai dari situ, Datuk Kayu izin nih buat pulang, ninggalin mereka berdua. Masuk minggu kedua, semenjak mereka tinggal di desa Limaubare. Niko mutusin buat pulang nih 1 hari. Karena ada urusan keluarga yang emang gak bisa ditinggalin. Jadi dia bakal berangkat Sabtu sore dan bakal balik lagi ke surau itu Minggu sore. Niko sempet ngajak Marhan nih buat pulang dulu ayo. Tapi Marhan nolak. Dia lebih milih buat di surau itu sendirian. Dia gak mau kalau surau itu jadi balik kosong total. Meskipun cuma sehari 2 hari. Nah ngedenger jawaban itu sebenarnya Niko ini agak dilema gitu ya. Dia khawatir ninggalin Marhan yang sendirian. Tapi ya orang tuanya Niko emang udah minta dia buat pulang beberapa hari yang lalu. Ngelihat Niko yang ragu mau pulang, Marhan bilang, santai aja, gak apa-apa. Cuma 1 malam, insya Allah aman Nik. Nanti kita juga bakal gantian. Kalau aku ada keperluan ngurus berkas kuliah, bisa jadi kamu yang aku tinggal. Ya udah, kalau ada apa-apa cepat kontak saya ya. Nanti saya langsung ke sini. Ya, salam buat ibu sama ayahmu ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulanglah tuh Niko kan, naik motor. Setelah Niko pergi, Marhan masuk lagi nih ke dalam surau buat ngambil HP. Buat ngabarin Datuk Kayu. Biar makan malam itu cukup 1 porsi aja soalnya Niko kan pulang ke rumah. Nah sambil ngisi waktu, Marhan mutusin buat mandi nih. Habis itu dia ngaji sampai malam tiba. Tapi yang aneh adalah biasanya makanan dari Datua itu udah datang pas mau masuk waktu maghrib. Tapi ini gak tahu kenapa sampai jam 6 lewat itu belum ada tanda-tanda Datua bakal datang. Tapi Marhan masih mikir positif gitu ya. Mungkin si Datua Kayu ini lagi ada urusan kali, atau Salma emang belum selesai masak. Ya udah dia terus azan maghrib dulu tuh. Karena gak ada Niko, wah suasana surau tuh jadi sepi banget. Nah di tengah kesunyian itu, beberapa waktu kemudian kedengeran nih suara orang jalan ngedeket ke arah pintu. Dan gak lama kedengeran suara panggilan, Marhan. Bener aja kan, Salma yang datang. Langsung aja tuh Marhan gercep ngebukain pintu buat Salma. Di situ Salma langsung dipersilahkan buat masuk dan mereka berdua ngobrol-ngobrol di situ. Niko, kata bapak pulang ya? Iya, sudah berangkat tadi sore. Besok baru kesini lagi. Baguslah. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Aku
gak mau nebak-nebak perasaanku. Tapi kamu harus tahu Marhan, melihat kegigihanmu dan apa yang aku tahu tentangmu selama ini, aku akui aku juga punya rasa sama kamu. Beh, Marhan, dibilang kayak gitu sama cewek, apa ya, impian dia bisa dibilang gitu ya, cengok langsung mukanya gini kan. Hatinya tuh melayang-layang ibaratnya gitu. Cuma di situ mulutnya pengen senyum tapi kayak susah gitu loh. Abis itu si Marhan nanya, beneran Mak? Alhamdulillah. Iya, tapi hubungan kita sepertinya masih belum bisa aku pastikan. Kenapa? Apa kamu masih ada rasa tidak yakin dengan saya? Aku percaya sama kamu Han, tapi ayahku sepertinya tidak. Kenapa? Apa Datuk bilang sesuatu tentang saya? Iya, sebenarnya Bapak gak langsung ngomong suka sama Niko. Tapi entah kenapa, daripada membicarakan kamu, Bapak lebih sering membicarakan Niko ke aku. Bapak sepertinya justru lebih tertarik sama Niko. Wah, di situ Marhan ibarat kesambar petir. Kan Niko ada di situ, itu buat ngebantuin dia, ya kan, nyelesain tugas surau sampai pada akhirnya bisa menikahi Salma gitu kan. Tapi kok ini kayak plot twist gitu loh. Kenapa kok bapaknya jadi mihak ke Niko sekarang? Padahal kan yang jelas-jelas nawarin diri jadi mantu itu si Marhan. Marhan sambil sedikit agak emosi gitu ya, dia bilang ke Salma, Niko Mak, saya masih gak paham kenapa tugas tentang surau ini kan Datuk Kayo berikan sama saya karena niat nikahin kamu. Kenapa malah Niko? Jangan tanya aku Han, tapi coba kamu ingat-ingat apa yang sudah Niko lakukan selama kalian ada di sini berdua. Niko lebih sering bikin Bapak ketawa waktu di rumah. Selain itu, ide untuk pengajian, ruqyah surau, dan lain-lain itu datang dari Niko. Jadi Bapak lebih banyak cerita tentang Niko daripada kamu. Setiap mau antar makanan, Bapak lebih sering bilang, mana makanan buat Niko, daripada nyebut nama kamu. Bah, di situ dadanya Marhan berasa sesek karena ngedengar omongannya Salma. Dan sebenarnya Marhan ngerasa juga sih kalau emang Niko yang lebih tenang dan lebih sistematis buat ngurus itu surau. Sedangkan si Marhan ini ya modalnya cuma semangat dan optimis aja. Salma terus ngelanjutin omongannya. Selain itu, sepertinya Bapak juga sudah banyak ngelakuin kontak sama Niko. Aku khawatir sekarang ini dia pulang buat ngomongin tentang aku ke orang tuanya. Mah, jangan bercanda lah. Kita kan tahu Niko bilang dia gak ada keinginan menikah dalam waktu dekat. Selain itu kamu bisa nolak kan? Kalau emang kamu maunya sama saya, ya kamu tolak, ya kan? Han, kita gak tahu apa pikiran orang. Aku juga ngerasa kadang Niko merhatiin aku diam-diam. Dia juga gak canggung ajak aku ngobrol banyak sambil nunggu kamu. Dan bukan hal aneh kalau seseorang berubah dalam waktu singkat. Perasaan cinta itu memang gak bisa ditebak. Sama saat aku awalnya biasa aja sama kamu, dan sekarang aku sudah suka sama kamu. Nah itu Mak, itu poinnya. Selama kamu suka sama saya, selama kamu berharap sayalah yang akan jadi suamimu, semuanya bakal aman Mah, ya kan? Kamu boleh bilang aku jahat Han, tapi aku cuma akan menikah dengan siapa yang dipilih Bapak. Itu cara aku berbakti sama Bapak. Bapak satu-satunya orang tuaku yang masih ada saat ini. Dan aku mau Bapak bahagia karena aku telah mengikuti orang yang Bapak pilih. Yah, jantungnya Marhan ini udah ngilu banget. Tangan udah pengen nonjok nih.
Tapi ya nonjok siapa? Masa nonjok Salma? Emosi, sedih, takut, ya pokoknya campur aduk semua jadi satu. Nggak tahu gimana nih ke depannya nanti. Di situ Salman yang ngelihat Marhan yang agak gundah gulana gitu ya, bilang, Han, tenang. Aku bilang ini sama kamu sekarang bukan berarti aku minta kamu nyerah. Aku bilang ini sekarang biar kamu masih bisa menangin hati Bapak sebelum terlambat. Saya pasrah aja mah. Kalau memang Datuk Kayo lebih milih Niko, saya... Di situ hal yang gak diduga sama Marhan, si Salma ini megang tangannya dia. Sesuatu yang aneh dilakuin oleh lulusan pesantren, sentuh fisik. Dan itu pertama kalinya Marhan seumur hidup dia ngerasain tangan lembut dari seorang perempuan. Sebelumnya dia ini gak pernah sama sekali megang tangan perempuan lain. Bahkan tangan ibunya sendiri, karena maaf nih ya, Marhan ini yatim piatu. Cuma di malam itu rasanya dia baru tahu. Mereka berdua nih pegangan tangan dan saling lihat-lihatan satu sama lain. Di situ Marhan bilang, Salma, tapi kan kita belum. Marhan, percayalah, aku mengharapkan kamu orang yang akan menjadi suamiku. Iya mak, dan saya pun berharap saya adalah orang beruntung itu. Kalau begitu, tolong Han, demi aku, demi kamu juga, dan demi bersatunya kita, kamu harus menyingkirkan Niko dari sini secepatnya. Oke teman-teman, itulah akhir dari part 4 yang menurut gue endingnya lumayan bikin plot twist nih. Gila, ini Salma beneran Salma apa bukan nih? Kok gue ngelihatnya Salma ini kayak mau ngadu domba Marhan sama Niko. Kita bakal cari tahu di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.